Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dahulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Selasa tanggal 26 April 2022 terambil dari kitab Ratapan 3 ayat 39. Firman Tuhan berkata, "Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Boasa saya marmungut-munguti jolmana mengeluhi. Dopak dosa namanian marmungut-mungut be." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik, mengeluhlah karena dosamu. Jemaat Kristus yang saya kasihi, setiap manusia dalam kehidupannya pasti memiliki masalah yang dikeluhkan. Pertama, manusia mengeluh karena rasa sakit. Dua, manusia mengeluh karena mengalami kegagalan. Tiga, manusia mengeluh karena dosanya. Keempat, dan lain-lain. Mengapa orang hidup mengeluh? Mengeluh telah menjadi suatu kebiasaan. Ketahuilah, kebiasaan mengeluh hanya akan menguras energi Anda, dan mengeluh membuat kita jadi bodoh dan tidak mampu berpikir. Kita mengeluh karena ada permasalahan. Biasanya kita akan tanpa sadar mengeluh. Bisa secara spontan atau lewat perbincangan bersama teman yang biasa disebut curhat. Kita mengeluh karena kita kecewa bahwa realitas yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Anda perlu menyadari bahwa hal ini akan terjadi hampir setiap hari dalam kehidupan, yaitu kenyataan yang terjadi seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mengeluh bisa membuat diri kita ingin marah, tetapi bisa juga seseorang mengeluh untuk mengharapkan simpati atau mendapatkan pengakuan dari sekitarnya dengan cara mengeluh. Dalam kitab Ratapan 3 ayat 39 dikatakan, "Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya." Ayat ini bukan mengizinkan umat untuk mengeluh terhadap penderitaan yang diterima sebagai konsekuensi dosa, melainkan kata mengeluh ini berarti umat harus fokus untuk mengakui dosa dan sungguh-sungguh menyesal atas dosa yang telah diperbuat. Tindakan yang mau mengakui kesalahan dan menyadari titik-titik kelemahan yang dapat menjadi penyebab jatuh dalam dosa adalah langkah awal yang harus diambil oleh seorang yang menyatakan pertobatannya. Jadi di balik semua hal yang kita sering keluhkan, pasti ada hal yang dapat kita renungkan. Hal ini ingin menegaskan terhadap bangsa Israel dan kita semua bahwa setiap keluhan yang ada dalam diri kita, kita serahkan padanya yang dapat menghapus segala keluhan kita. Saudaraku semuanya di dalam Yesus Kristus, layakkah manusia mengeluh kepada Tuhan yang mengizinkan penderitaan datang akibat salah dan dosanya? Jika seorang anak dilarang oleh orang tuanya bermain api supaya jangan terbakar, tetapi sang anak tidak mengindahkannya dan berakibat tangannya terbakar, layakkah sang anak berkeluh kesah kepada orang tuanya? Galatia 6 ayat 7 mengatakan, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya." Kalau kita tahu penderitaan kita akibat dosa kita, maka seharusnya yang kita keluhkan adalah diri kita sendiri. Mengapa kita bisa jatuh dalam dosa? Tetapi jangan pula hanya tinggal diam dalam keluhan dari hari ke hari. Sebab mengeluh itu manusiawi. Kebanyakan mengeluh dapat membuat kita depresi dan frustasi.
Mari akhiri setiap keluhan akibat dosa sendiri dengan sebuah pertobatan. Sambil bersedia dan rela menanggung konsekuensi akibat kesalahan kita, mari datang kepada Tuhan. Berdoalah kesungguhan hati meminta pengampunannya. Ratapan 3:32 mengatakan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Allah mendatangkan kesusahan agar kita sadar dan berhenti kembali berbuat salah. Bila Tuhan melihat hati kita yang menyesal dan bertobat, Ia akan kembali menyayangi kita. Ia akan mengangkat penderitaan kita dan memulihkan kita. Pemulihan selalu mendatangkan sukacita. Berhentilah mengeluh dan menyalahkan diri. Bukalah hati kita. Izinkan Tuhan masuk memulihkan mulai dari hati kita. Hati adalah pusat kehidupan. Jika hati kita telah dipulihkan, maka damai sejahtera Allah akan memenuhi segenap hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami orang percaya supaya kami mau menggantikan keluhan sebagai akibat dari dosa kami dengan pertobatan dan menunjukkan buktinya dengan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dan juga sesama kami di dalam ketaatan dan kesetiaan serta kasih yang daripada Tuhan. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19, hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.